Halo bro, bareng gue Adit di Bin S. Nah, di video kali ini gue akan bahas tentang distorsi hukum di Indonesia. Kalau ngomongin tentang hukum di Indonesia nih bro, kita semua pasti tahu tentang cacat-cacat hukum yang terjadi di negeri ini. Bahkan nih bro, ada istilah Nah, beberapa kasus cacat hukum yang akan kita bahas di antaranya nih, Bro, adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Lalu ada lagi kasus pengambilan kayu di hutan yang menimpa Nenek Asyani. Lalu ada kasus salah tangkap yang menimpa pengamen di daerah Cipulir. Dan ada kasus seorang buruh tani asal Probolinggo, yaitu Busrin. Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita kupas satu persatu, Bro. Novel Baswedan, siapa yang tak mengenalnya, Bro? Mantan penyidik KPK dari institusi Polri ini sempat membuat heboh pemberitaan di tanah air nih, Bro. Bahkan pemberitaannya nih, Bro, sampai ke luar negeri juga loh. Kasus penyiraman air keras yang membuat mata kiri Novel mengalami kebutaan permanen. Nah, kejadian itu, Bro, terjadi pada subuh tanggal 11 April tahun 2017. Ketika Novel dalam perjalanan pulang setelah menunaikan sholat subuh di masjid dekat kediamannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, serangan tersebut, Bro, terjadi ketika beliau sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang melibatkan Ketua DPR saat itu, Papa Setia Novanto. Jika cerita nih, Bro, Polri sampai membentuk tim gabungan pencari fakta yang terdiri dari KPK, Kepolisian, Komnas HAM, serta akademisi pada Januari tahun 2019 yang dikomandoi oleh Kapolri saat itu, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Tapi seiring berjalannya waktu nih, Bro, ternyata belum ada hasil yang signifikan. Nah, sampai akhirnya Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu 1 bulan kepada Idam Aziz untuk kasus penyerangan Novel. Setelah pelantikannya sebagai Kapolri pada 1 November tahun 2019. Tidak berlangsung lama, pada 26 Desember tahun 2019, Polri menyatakan bahwa pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan telah ditangkap, Bro. Nah, dua pelaku tersebut adalah Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Dan nih, Bro, yang ironinya mereka adalah anggota kepolisian aktif. Pada sidang tuntutan pelaku yang diselenggarakan pada 11 Juni tahun 2020, jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana pada kedua pelaku selama 1 tahun penjara. Nah, disinilah yang terasa sangat janggal, Bro. Kita semua tahu bahwa ulah pelaku telah mencelakai dan membuat kecacatan permanen pada Novel. Dan rasanya apa iya hukuman 1 tahun penjara cukup adil untuk kasus ini? Mari kita telisik siapakah JPU yang menuntut vonis tersebut. Robertino Fredrik Adar Saifuddin adalah jaksa penuntut umum pada sidang putusan vonis pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Orang yang memiliki kekayaan 5,8 M ini sempat viral karena cuitannya di Twitter tentang Hotel Alexis, Bro. Doi pernah jajan di situ kali bro ya. Ah, entahlah. Mungkin cuma tweet iseng. Back to topik, Bro. Jadi, tuntutan JPO ini dianggap sangat ringan dengan alasan para pelaku tidak sengaja menyiramkan air keras ke Novel Baswedan. Hello. Hanya Tuhan yang tahu, Bro, ada apa di balik semua ini. FYI, Bro, pada vonis putusan, terdakwa dinilai telah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Gosipnya nih, Bro, bahwa kasus ini ada semacam konspirasi besar dari orang-orang besar. Nah lo, gak kalah hebohnya nih, Bro, kasus Nenek Asyani yang terjadi di Desa Jati Banteng, Situbondo, Jawa Timur. Nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu. Nenek Asyani didakwa mencuri 7 batang pohon jati di lingkungan rumahnya. Sang nenek tidak pernah menyangka akan berurusan dengan hukum dan merasakan pengapnya hidup di balik jeruji penjara, Bro.
Nah, kasus ini bro mendapatkan banyak empati dari berbagai kalangan. Dan juga ini berbentuk teguran dari Menteri Kehutanan kepada Perum Perhutani. Teguran disampaikan berupa surat edaran terkait implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketika Palu Hakim diketuk bro, Nenek Asyani tak kuasa menahan kesedihan dan juga amarahnya. Nah, nenek yang berusia 67 tahun ini divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar 500 juta. Subsidi 1 hari hukuman percobaan. Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 batang pohon jati milik perhutani membantah dengan alasan batang pohon jati yang dibuatnya untuk tempat tidur itu diambil dari lahannya sendiri, milik peninggalan almarhum suaminya 5 tahun silam. Semangat nenek. Next, ada kasus salah tangkap yang nggak kalah menghebohkan juga nih bro. Mungkin hari itu akan menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Arga Putra Samosir. 1 dari 4 pengamen Cipulir yang menuntut ganti rugi atas kasus salah tangkap yang menimpanya. Arga yang saat itu masih berusia 14 tahun. Masih bocil ya? Yang berbaik. Saat itu, Arga baru saja pulang dari sebuah acara di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Bersama rekannya yaitu Fatahillah, Fikri Pribadi, Bagus, Andro, dan sama pengamen jalan lainnya. Mereka menuju kolong jembatan Cipulir setelah turun dari KRL di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk beristirahat. Nah, disitulah mereka menemukan Diki Maulana berusia 15 tahun dalam keadaan sekarat. Selang beberapa waktu, sekitar jam 12, rekan Arga memberitahu bahwa Diki sudah meninggal. Arga pun langsung melaporkan ke pihak keamanan terdekat dan meneruskannya ke polisi. Polisi pun memboyong Arga dan kawan-kawan untuk dibawa ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Beberapa saat kemudian, polisi pun memindahkannya ke Polda Metro Jaya untuk diintegrasi di ruangan yang berbeda-beda. Nah, menurut penjelasan Arga, mereka dibawa ke ruangan kecil, tertutup, serta banyak meja dan berkas-berkas di atasnya. Arga mengatakan kalau penyidik malah memaksanya untuk mengaku. Mereka pun dibawa ke lahan parkir dan dianiaya untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Sampai akhirnya rekan Arga yang lainnya yaitu Bagus dan Andro dengan terpaksa mengaku karena terus disiksa. Nah, katanya nih bro, mereka sampai dipukuli, malah juga disetrum. Mantap Pak Pol, kejar setoran ya Pak. Betapa telurnya dan terkesan asal goblek saat mengusut kasus ini. Satu lagi bro, masih ingat dengan kasus seorang berhutani asal Probolinggo, Busrin. Beliau divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 2M, subsidiar 1 bulan, karena menebang pohon mangrove untuk kayu bakar. Busrin dinyatakan melanggar pasal 35 huruf E, F, dan G Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil. Nah, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo ini dinilai tidak berperi kemanusiaan, bro. Coba kita bandingkan dengan proyek reklamasi pantai dan alih fungsi hutan mangrove yang mengakibatkan kerusakan hutan. Ya memang sih, bro, salah karena Busrin ini menebang pohon mangrove. Tapi apa iya rasa kemanusiaan itu tidak diperhitungkan? Dah bahasa lu bro, kagak ngerti gue. Bisa saja Busrin ini melakukan hal tersebut karena terpaksa, atau karena dia korban kebijakan alih fungsi hutan yang dilegalkan oleh pemerintah, sehingga mata pencarian warga pesisir semakin terpinggirkan. Coba kita bandingkan bro dengan beberapa kasus tikus berdasi yang terhormat. Seperti pada tahun 2018, kasus Direktur PT Menara Agung Pusaka, Doni Winoto, yang divonis hanya 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta yang terbukti menyuap Bupati Hulu Sungai Tengah sebesar 3M. Atau kasus Topik Rahman, Kepala Dinas Bina Marga Lampung, yang terbukti menyuap anggota DPRD Lampung Tengah sebesar 9,6M dengan vonis hanya 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Atau nih bro, kasus korupsi Bansos, Ketua DPRD Bengkalis, yang cuma divonis 18 bulan penjara. Dari sini kita bisa tarik benang merahnya bro.
Betapa menyedihkan dan memprihatinkan arti sebuah keadilan di republik ini. Apalagi jika kaum minoritas yang termarginalkan berurusan dengan hukum. Suka tidak suka bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mungkin kayak hukum rimba ya bro. Siapa cepat, dia dapat. Dan siapa yang berkuasa, dialah pemenangnya. Ironis dan miris. Di saat kita sebagai warga negara berusaha untuk menjalankan aturan sesuai hukum, taat dan patuh pada hukum, tapi di sisi lain begitu banyak kecacatan dan kedistorsian hukum di republik ini. Siapa yang patut dipersalahkan? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab semua itu. Cukup dulu bro untuk video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe, share, and see you.